Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kamila dari kelas K321 MNR Universitas Teknologi Digital. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video pemenuhan tugas UAS saya dalam mata kuliah Metodologi Penelitian yang dibimbing oleh Bapak Randi Napitulupu. Dalam soal UAS kali ini, kita masih membahas kasus yang sama yang dibahas pada UTS kemarin, yaitu kasus tentang sebuah perusahaan yang dimana salah satu karyawannya mengalami kecelakaan kerja, lalu perusahaan ini melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, kemudian juga tidak memberikan uang pesangon atau ganti rugi terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan kerja tersebut. Dalam soal UAS kali ini juga kita akan membahas mengenai metode penelitian apa yang saya pilih, kemudian mengenai tentang alasan apa dan mengapa saya memilih metodologi penelitian tersebut. Sebagai reminder, dalam UTS kemarin dengan kasus yang sama, saya telah memilih judul Pengaruh Pelanggaran Hukum oleh Perusahaan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan. Judul ini saya pilih karena saya merasa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan itu secara tidak langsung dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Kemudian dalam kasus ini juga saya memilih metodologi penelitian kualitatif. Hal ini saya pilih karena saya rasa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif kita dapat menemukan banyak perspektif dan banyak sisi-sisi lain dari sebuah kasus. Selain itu kita juga dapat menampung jauh lebih banyak perspektif dan nantinya hasil yang akan dihasilkan dari studi ini akan jauh lebih terperinci karena kita memiliki banyak data yang bisa diuji. Dalam proses pengambilan data, pada penelitian kali ini, saya memilih proses wawancara sebagai media pengumpulan datanya. Sesi wawancara ini akan saya lakukan dengan para kepala bagian. Namun sebelum sesi wawancara tersebut dilakukan, saya sebelumnya akan menyarankan pada para kepala bagian untuk melakukan sesi diskusi pada sectionnya masing-masing. Sesi diskusi tersebut akan saya sarankan untuk membahas mengenai bagaimana respon para karyawan atas adanya kasus atau kejadian ini. Lalu yang berikutnya saya juga akan menyarankan mereka untuk melakukan membahas mengenai bagaimana pendapat mereka mengenai kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja pada tiap-tiap pekerjaan yang mereka handle atau tanggung jawab mereka. Lalu berikutnya juga saya akan menyarankan untuk membahas mengenai seberapa besar pemahaman serta pembekalan mengenai prosedur K3 yang mereka miliki atau mereka dapatkan dari perusahaan. Lalu untuk yang terakhir saya juga akan meminta mereka untuk memberikan kritik ataupun saran yang bersifat membangun bagi perusahaan ini maupun bagi perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana. Kemudian untuk yang prosedur yang kedua, setelah para kepala bagian ini melakukan diskusi pada sectionnya masing-masing atau pada bagiannya masing-masing dan dengan timnya masing-masing, kemudian saya akan melakukan sesi diskusi atau sesi wawancara pada para kepala bagian tersebut untuk menanyakan hal-hal serupa dan mereka bisa menyampaikan aspirasi dari tiap-tiap timnya yang secara tidak langsung hal tersebut akan bisa membuat pekerjaan saya menjadi lebih mudah karena pengumpulan datanya sudah dilakukan lebih terperinci lagi dan tidak perlu melakukan sesi wawancara pada tiap keseluruhan karyawan. Untuk poin yang terakhir adalah mengenai alasan saya memilih metode penelitian kualitatif pada studi kasus kali ini. Menurut saya, kasus ini adalah salah satu kasus yang cukup kompleks karena dari tiap-tiap poin yang ada di dalamnya itu adalah sangat berkesinambungan. Jadi saya rasa pemilihan metode penelitian kualitatif sangatlah tepat pada kasus kali ini. Selain itu, saya juga memilih metode penelitian kualitatif dengan cara menggunakan pengumpulan data melalui wawancara adalah salah satunya untuk bisa secara langsung melihat data di lapangan mengenai pendapat-pendapat
para karyawan yang ada di dalamnya. Lalu juga saya juga bisa melihat jauh lebih banyak sudut pandang perspektif yang bisa membantu saya dalam menyelesaikan studi kasusnya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.